Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Bu Silva, untuk belajar bersama dengan mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti fase D kelas 7, yakni dengan tema menghindari riba dan melaksanakan tabayun. Silakan anak-anak bisa membuka bukunya untuk mencatat hal-hal yang penting. Berikutnya adalah infografis. Elemennya adalah akhlak, sub-elemen menghindari riba dan melaksanakan tabayun. Dengan capaian pembelajaran, peserta didik memahami tentang pentingnya tabayun atau verifikasi informasi sehingga terhindar dari kebohongan dan berita palsu. Dan pengertian riba dalam Islam. Riba berasal dari kata ghoba yaghibu yang berarti tidak nampak atau tersembunyi. Dinamakan dengan riba karena pelakunya membicarakan seseorang tanpa kehadiran orang tersebut. Secara istilah, riba berarti membicarakan orang lain atau membicarakan sesama muslim dengan muslim lainnya dalam hal bersifat kejelekan, keburukan, atau yang tidak disukai. Riba juga berarti menggunjing, membicarakan kejelekan, dan juga kekurangan orang lain. Contoh-contoh perbuatan yang dianggap riba. 1. Membicarakan keburukan orang lain melalui lisan atau tulisan. Membicarakan orang lain dengan perbuatan seperti mencontohkan sifat fisiknya dengan gerak tubuh untuk mengolok-ngolok. Mengabarkan keburukan orang lain di media sosial, kemudian menyindir atau mencaci maki dalam waktu luang meskipun hanya untuk lelucon atau bercanda yang berlebihan. Membicarakan kesuksesan orang lain didasari dengan perasaan iri dan dengki. Ini yang tidak diperbolehkan. Nah, dalam hukum Islam, riba, bagaimana hukumnya? Dalam Islam, perbuatan riba termasuk perbuatan tercela dan dilarang. Maka jauhilah riba, menggunjing atau merumpi atau membicarakan orang lain. Riba diibaratkan memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati, dan ini merupakan hal yang zalim yang tidak disukai oleh Allah yang tercantum dalam Al-Quran, yakni surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang jelas dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ini Allah benar-benar mengharamkan, melarang kita untuk menghibah ya. Selanjutnya dampak negatif riba ada pada individu dan juga ada pada masyarakat. Penyebab terjadinya riba yakni membicarakan keburukan orang lain dengan keingin mengangkat derajat dirinya sendiri. Ada iri, egois, balas dendam, dan juga bercanda dengan merendahkan orang lain. Cara-cara menghindari riba: berintrospeksi diri dengan melihat aib diri sendiri dan selalu berusaha memperbaikinya. Berkumpul dengan orang-orang yang soleh, menjaga lisan, menyadari diri bahwa Allah membenci orang yang menggunjing, dan selalu berpikir positif. Nah, anak-anak, ketika kita mendengarkan sebuah informasi, jangan sampai lupa kita harus melaksanakan tabayun, yang artinya adalah proses yang dilakukan untuk meneliti atau menyeleksi berita dengan sikap tidak tergesa-gesa dalam memutuskan sehingga permasalahan menjadi jelas dan benar. Prosedur pelaksanaan tabayun di sini ada 3, yakni sumber informasi dipastikan benar, pastikan isi informasi itu benar-benar ada rujukannya ya. Pastikan tempat dan waktu informasi yang diperoleh adalah benar. Contoh situasi tabayun perlu dilaksanakan. Nah, ini bisa dilihat anak-anak ya. Ada beberapa gambar yang Bu Silva cantumkan di sini. Menerapkan etika berbicara dan berkomunikasi itu sangat penting sekali. Ya, di sini ada fokus melihat keadaan lawan bicara, jaga sikap tubuh, kemudian harus
kontak mata dengan lawan bicara, berbicara dengan jujur, jaga intonasi, dan lain-lain. Pentingnya memilih kosakata dengan bijak dengan orang yang lebih tua, dengan remaja, di situasi non formal ataupun formal ya. Kita harus bisa eh, me, kita harus bisa menentukan kondisi dan situasi. Tabayun pada informasi media sosial. Hati-hati anak-anak ya. Lihat judul dari provokatifnya, cermati, periksa faktanya, dan cek keaslian foto, serta ikuti grup diskusi anti hoax. Ciri-ciri media sosial bisa dilihat di sini, kemudian ada dampak positif dan juga dampak negatif media sosial. Dampak positifnya adalah memudahkan kita berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, jarak dan waktu bukan lagi masalah. Lebih mudah dalam mengekspresikan diri, penyebaran informasi berlangsung cepat dan biaya lebih murah. Sedangkan dampak negatifnya adalah kelalaian melaksanakan kewajiban agama, menjauhkan orang-orang yang dekat, atau sebaliknya, interaksi tatap muka cenderung menurun, membuat orang kecanduan internet, mudah menimbulkan konflik, masalah privasi, dan sikap sosial yang melemah, serta rentan terhadap pengaruh buruk untuk orang lain. Nah, itu tadi penjelasan sedikit atau rangkuman atau resum dari bab tentang riba. Semoga riba dan tabayun ya. Semoga bermanfaat. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.